Kalau kamu melewatkan era kripto di 2017 atau gelombang startup internet di awal 2000-an, mungkin ini adalah kesempatan terakhirmu. AI memprediksi ada ide bisnis gila di tahun 2026 yang bisa mencetak jutawan baru dalam waktu singkat. Tapi hati-hati, karena begitu tren ini dimulai, peluangnya bisa hilang hanya dalam hitungan bulan. Pertanyaannya adalah, bisnis apa yang dimaksud? Dan apakah kita masih punya waktu untuk mengambil peluang ini sebelum semua orang berebut masuk? Halo, selamat datang kembali di Trends Out Indonesia. Di sini kita membahas kecerdasan buatan, teknologi, dan bagaimana semua itu akan membentuk wajah baru ekonomi dunia. Di video kali ini saya akan membagikan 5 ide bisnis yang menurut AI punya potensi jadi ladang emas di tahun 2026. Ini bukan sekedar prediksi kosong, tapi berdasarkan tren data global, laporan riset, dan pola yang sudah mulai terlihat hari ini. Jadi pastikan kamu menonton sampai habis karena ide terakhir mungkin terdengar aneh, tapi bisa jadi peluang terbesar yang tidak disadari kebanyakan orang. Sebelum masuk ke idenya, kita harus pahami dulu, mengapa prediksi AI layak dipercaya? Hari ini AI tidak hanya membaca data dari satu sumber, tapi jutaan dataset secara bersamaan, mulai dari pola konsumsi global, tren teknologi, pergeseran gaya hidup hingga percakapan orang di media sosial. Kalau manusia hanya bisa membaca laporan terbatas, AI bisa menghubungkan titik-titik data dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Contoh sederhana, AI bisa tahu tren kopi susu kekinian akan booming, bahkan sebelum franchise besar membukanya di mana-mana. Caranya, dengan menganalisis postingan Instagram, pencarian Google, dan laporan penjualan bahan baku kopi. Itulah sebabnya investor besar di Silicon Valley, Jepang, bahkan Timur Tengah sudah menggunakan AI untuk memutuskan kemana uang miliaran dolar mereka harus masuk. Dan kabar baiknya, AI bukan hanya bicara soal perusahaan besar. Ia juga bisa memprediksi peluang kecil yang bisa dimanfaatkan oleh individu atau startup baru. Ide bisnis pertama, kesehatan digital personalisasi. AI memprediksi bahwa salah satu sektor yang akan meledak di tahun 2026 adalah kesehatan digital personalisasi. Hari ini kita sudah pakai smartwatch untuk menghitung langkah atau memantau detak jantung. Tapi di masa depan, teknologi itu akan naik ke level baru. Bayangkan aplikasi yang bisa membaca tekanan darah, kualitas tidur, kadar oksigen, bahkan memprediksi potensi penyakit serius hanya dari data tubuhmu setiap hari. Contoh nyata, perusahaan seperti Apple dan Google sudah mengembangkan teknologi kesehatan berbasis AI. Startup kecil pun mulai masuk ke ranah ini, seperti aplikasi yang menganalisis pola makan berdasarkan DNA atau gut microbiome. Kenapa ini penting? Karena orang semakin sadar pentingnya pencegahan daripada pengobatan. Pasar kesehatan digital global diprediksi bernilai lebih dari 500 miliar dolar pada 2030. Dan sebagian besar lonjakan pertumbuhan akan mulai terasa sejak 2026. Di Indonesia saja, tren ini mulai muncul lewat aplikasi konsultasi dokter online. Bayangkan jika digabung dengan AI yang bisa jadi dokter pribadi 24 jam di ponselmu. Inilah peluang bisnis bagi startup baru, membuat platform kesehatan berbasis AI yang affordable tapi powerful. Ide bisnis kedua, AI tutor pribadi. Kalau pandemi 2020 mempercepat e-learning, maka 2026 akan melahirkan AI tutor pribadi. Hari ini kita belajar online masih terbatas pada video, modul, atau sesi Zoom dengan guru. Tapi AI akan mengubah itu. Bayangkan kamu punya tutor virtual yang bisa menjelaskan konsep sulit dengan cara berbeda setiap kali kamu tidak paham. Tutor yang tahu apakah kamu tipe pembelajar visual, audio, atau kinestetik. AI tidak hanya bisa mengajarkan matematika atau bahasa, tapi juga keterampilan kerja. Mulai dari coding, desain grafis, public speaking, sampai soft skill seperti kepemimpinan. Dan itu semua bisa dilakukan 24 jam tanpa biaya besar. Pasar pendidikan berbasis AI diperkirakan akan menyentuh 20 miliar dolar dalam 5 tahun ke depan. Bahkan, di India dan Afrika, di mana akses guru masih terbatas, AI tutor bisa jadi solusi pendidikan massal. Model bisnisnya jelas, subscription bulanan, sama seperti Netflix tapi untuk pendidikan. Bayangkan kalau 1 juta pelajar membayar 50.000 per bulan untuk akses tutor AI. Itu sudah jadi bisnis nilai 50 miliar rupiah per bulan. Ide bisnis ketiga, energi hijau skala rumah tangga. Energi selalu jadi masalah besar, tapi AI melihat tren baru, energi hijau skala rumah tangga. Selama ini kita bicara soal panel surya gaksa atau turbin angin, tapi tren ke depan justru lebih kecil, lebih personal.
Bayangkan setiap rumah punya panel surya pintar yang otomatis menyesuaikan konsumsi listrik berdasarkan aktivitas penghuni. AI bisa mengatur kapan mengisi baterai, kapan menjual listrik ke PLN, dan kapan menghemat energi. Dengan harga listrik global yang makin tidak stabil, solusi ini akan jadi incaran keluarga di seluruh dunia. Startup kecil bisa masuk ke pasar ini dengan menjual perangkat sederhana, misalnya baterai rumah tangga atau software pengatur energi berbasis AI. Di negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, atau Vietnam, permintaan akan melonjak karena subsidi energi tidak akan selamanya bertahan. Bank Dunia memprediksi, pasar energi hijau rumahan bisa mencapai 200 miliar dolar pada akhir dekade ini, dan 2026 adalah titik awal pertumbuhan besar itu. Ide bisnis keempat, hiburan buatan AI. Generasi muda haus hiburan, dan AI akan membuka pasar baru, yaitu konten hiburan buatan AI. Hari ini kita sudah melihat musik dibuat oleh AI, gambar dihasilkan dengan sekali klik, bahkan film pendek full AI. Tapi bayangkan di tahun 2026, kamu bisa membuat serial animasi sendiri hanya dengan mengetikkan ide cerita. Atau game yang sepenuhnya dibuat AI, di mana karakter di dalamnya bisa berinteraksi secara natural hampir seperti manusia sungguhan. Industri hiburan AI bisa jadi peluang raksasa bagi kreator independen. Kamu tidak butuh studio besar atau tim produksi ratusan orang, cukup laptop, ide, dan software AI. Contoh awalnya sudah terlihat, beberapa kreator di YouTube membuat film pendek full AI dan sebagian viral dengan jutaan views. Bayangkan kalau ini dijadikan bisnis skala besar. Produksi film, game, atau musik dengan biaya rendah tapi pasar global. Peluangnya bukan hanya jadi kreator, tapi juga jadi penyedia platform. Siapa yang bisa membuat Netflix untuk konten AI? Itu bisa jadi perusahaan triliunan rupiah berikutnya. Ide bisnis terakhir, belanja online berbasis augmented reality atau AR. E-commerce sudah besar hari ini, tapi masih ada masalah. Banyak orang ragu membeli karena tidak tahu apakah barangnya cocok. AR akan menyelesaikan masalah itu. Bayangkan sebelum membeli sofa, kamu bisa menaruh gambarnya langsung di ruang tamu lewat kamera ponsel. Atau sebelum membeli baju, kamu bisa mencoba secara virtual menggunakan avatar tubuhmu sendiri. Dengan teknologi ini, tingkat retur barang akan turun drastis. Konsumen lebih puas, penjual lebih untung. Bagi pengusaha, peluangnya ada di membuat aplikasi AR yang bisa dipakai UMKM, bukan hanya perusahaan besar. Pasar AR untuk belanja Brody diprediksi tumbuh hingga 100 miliar dolar pada akhir 2030, dan titik peledakan pertama akan terasa di 2026. Kalau diperhatikan, 5 ide ini punya pola yang sama. Mereka bukan hanya soal teknologi keren, tapi tentang kebutuhan dasar manusia, kesehatan, pendidikan, energi, hiburan, dan belanja. AI hanya menjadi alat untuk mempercepat, memperbesar, dan mempermudah kebutuhan itu. 2026 bisa jadi titik awal lahirnya miliuner-miliuner baru. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka berani mengambil langkah lebih awal. Jadi, apakah AI bisa salah? Tentu saja. Tapi sejarah menunjukkan, setiap kali ada revolusi teknologi, orang-orang yang bertindak cepat selalu jadi pemenang terbesar. Mungkin kamu melewatkan kripto. Mungkin kamu terlambat masuk ke startup internet. Tapi sekarang AI memberi bocoran tentang bisnis masa depan. Pertanyaannya, apakah kamu hanya jadi penonton atau ikut jadi pemain? Tulis di kolom komentar, dari 5 ide tadi, bisnis mana yang menurutmu paling realistis untuk sukses di 2026? Saya tunggu pendapatmu, dan siapa tahu diskusi di video ini bisa memunculkan ide yang lebih besar lagi.